malam hari ini alhamdulillah luar biasa, kami merasa sangat beruntung sekali, berterima kasih banyak karena acara pada malam hari ini antara lain Prima Kurnia Mandiri bekerja sama dengan Perdoski yang dipimpin oleh Dr. Eko. Dr. Eko pada virtual seminar yang lalu beliau menjadi pembicara juga, spesialis kulit dan kelamin. Beliau juga seorang dosen. Dokter, terima kasih banyak. Kemudian kerjasama juga dengan FEB Universitas 11 Maret Surakarta. Terima kasih banyak. Kebetulan Dr. Ida juga adalah wakil dekan yang ada di sana. Bahagia lagi kami pada malam hari ini karena sudah hadir di antara kita Kabag Pemerintahan Kota Surakarta. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk Pak Hendro Pramono. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak sudah hadir. Kami mohon ya sambutan Bapak untuk event pada malam hari ini. Karena kami sangat bersyukur dan tersanjung Bapak bisa menghadiri virtual seminar pada malam hari ini. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menarik materi yang disampaikan tadi. Mohon maaf tadi agak terlambat bergabung karena kesulitan akhirnya bisa masuk. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa di dalam new era atau hidup di era setelah di era pandemi ini tentunya bahwa kita paham betul bagaimana situasi kondisi masyarakat saat ini. Tentunya akan berkurang. Nah untuk itu kita di dalam mengelola suatu keluarga itu bisa lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan yang kita miliki. Tentunya bahwa tadi disampaikan ada beberapa hal yang itu tentunya menjadi pengetahuan kita bersama. Kemudian kalau memang keluarga muda memang saat istilahnya naik tangga baru tangga pertama ini masih belum begitu belum begitu banyak rintangan, tapi kalau sudah mulai sampai ke atas tentunya bahwa harus mulai berhati-hati. Mungkin itu saja, terima kasih karena kami diundang ikut di dalam seminar ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi pengetahuan kita lebih luas lagi. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Hendro Pramono. Beliau adalah Kabag Pemerintahan Kota Surakarta. Terima kasih dukungannya kita mengadakan event-event yang bermanfaat untuk lebih luas lagi. Karena peserta pada malam hari ini datang bukan hanya dari Jawa Tengah, tetapi ada yang datang dari Bengkulu, ada yang datang dari Riau, ada yang datang dari Jawa Barat ya, kemudian dari Jakarta juga. Nah, Indonesia ya. Seluruh Indonesia insya Allah ya. Ada yang datang dari Bogor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Di kesempatan yang baik ini kita banyak belajar tadi dengan Ibu Dr. Iza Mafruho, itu dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Bisnis, dan kita masuk ke sesi berikutnya yaitu mengatasi keputihan pada anak-anak, remaja, dan wanita dewasa. Ini materi yang sangat penting karena jarang sekali yang mengupas tentang hal ini. Itulah yang metenagai kita untuk mengangkat materi ini. Baik, langsung saja kita undang Dr. Flora Ramona Sigit. Izin, kali ini kita ngobrolnya santai aja, membahas tentang mengenali keputihan baik pada anak, remaja maupun wanita dewasa dan bagaimana penata laksanaannya. Jujur, saya sebetulnya sudah siap-siap PowerPoint. Cuman kan saya sering diskusi sama Mas Inung ya, tak pikir-pikir kalau pakai PowerPoint tuh nanti aku bisa kayak dosen ya, maksudnya nggak ada jedanya. Jadi gimana kalau keputihan, sebetulnya keputihan itu per definisi itu apa sih? Kan kita harus kembalikan ke definisinya. Jadi keputihan itu adalah segala sesuatu yang keluar dari vagina
yang bukan urin dan bukan darah. Jadi semua yang saya sampaikan di sini kaitannya kan memang tentang edukasi ya Mas, sama informasi. Jadi ya memang namanya pengetahuan ya seperti ini gitu. Kemudian bahaya nggak sih sebetulnya? Apakah itu sesuatu yang harus dikhawatirkan atau dianggap B aja? Gitu. Ya sebetulnya dalam kondisi normal memang leher rahim dan vagina itu memproduksi cairan yang sifatnya ya memang memproteksi daerah kewanitaan supaya terhindar dari penyakit, karena cairan lendirnya yang diproduksi itu sendiri kan membawa keluar sel-sel mati serta mikroorganisme yang jahat. Jadi sebetulnya itu adalah fungsi proteksi. Nah, yang perlu diwaspadai adalah apabila keputihan tersebut ternyata tidak normal atau patologis. Jadi tentunya di awal kita harus bisa membedakan apa sih keputihan yang normal itu kira-kira kayak gimana kurang lebihnya. Dan keputihan sebelum dilanjutkan, sebelum dilanjutkan, apa sih bedanya patologis dan sosiologis? Non patologis, fisiologis lah, ya. Sip. Ya. Oke. Gini Mas, bedanya. Kalau kita ngomong yang normal dulu ya. Yang normal itu tentunya keputihannya itu bening. Kemudian tidak berubah warna. Kemudian tidak berbau, tidak ada rasa gatal, dan tidak ada perubahan konsistensi. Jadi encer aja dan tidak banyak. Jadi intinya itu ya tidak bau, warnanya juga nggak berubah, kemudian banyaknya juga nggak bertambah banyak, terus encer, bening, dan yang penting itu nggak ada rasa gatal, pedih, panas, dan lain sebagainya. Nah itu B aja, artinya nggak apa-apa, gitu, nggak ada masalah. Mungkin Mas Inung dan teman-teman yang lain juga ingin tanya, loh, contohnya keputihan yang normal itu kayak apa toh? Atau keputihan yang fisiologis? Pertama, apabila, mohon maaf, kita sudah menikah pada saat mengalami rangsangan seksual. Kemudian beberapa hari sebelum dan sesudah menstruasi. Kemudian juga pada waktu kehamilan, terutama trimester 2 dan 3. Kemudian juga karena pengaruh obat-obatan jangka panjang, misalnya kortikosteroid, antibiotik, dan sebagainya. Sebetulnya, karena itu memang sesuatu yang ada penyebabnya dan sifatnya normal, begitu penyebabnya nggak ada, itu oke-oke aja. Artinya udah nggak hamil ya udah nggak mens ya udah gitu. Tapi walaupun itu dianggap normal, sebagai seorang wanita, entah itu anak-anak, remaja atau dewasa, tentu ya tetap harus menjaga kebersihan dan mengupayakan supaya daerah kewanitaan tidak terlalu lembab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas? Ya, jenis penyebabnya itu apa saja ya, Dok? Yang normal apa yang nggak normal? Yang normal seperti apa? Kita mulai dari yang normal dulu saja. Oke, dibahas satu-satu ya. Ya. Jadi yang pertama pada saat kehamilan, Mas. Jadi kan memang kenapa sih kok orang hamil itu bisa timbul keputihan? Yang normal yaitu karena pengaruh peningkatan kadar hormon estrogen dan peningkatan aliran darah ke daerah kewanitaan. Biasanya itu terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Itu manfaatnya apa toh? Ya sebagai pelumas. Jadi nanti supaya persalinannya smooth. Seperti itu. Itu yang normal. Kemudian sebelum dan sesudah menstruasi. Jadi nggak usah risau apabila emang deket-deket waktunya mau mens itu keluar keputihan yang bening, tidak berbau, tidak berubah warna, jumlahnya tidak kental, dan tidak ada rasa gatal sama sekali. Karena itu sih nggak ada masalah. Kemudian juga apabila mengalami rangsangan seksual. Tadi saya sudah menjelaskan sekilas ya. Dan juga terjadi apabila seseorang itu memang mengkonsumsi obat-obat. Itu yang normal. Ya. Gitu. Kalau yang tidak normal seperti apa, Dok? Nah, yang tidak normal itu kok bisa ya? Kalau tadi kan saya bilang yang normal itu apa karena serviks, leher rahim maksud saya, sama vagina itu kan memproduksi cairan, mengeluarkan untuk memproteksi self cleansing, menjaga kelembapan. Jadi itu kan sebetulnya memang segala sesuatu itu kan kalau di tempat di organ itu memang diciptakan pasti ada maksudnya gitu. Nah, yang nggak normal itu penyebabnya apa dan bentuknya kayak opo kan gitu. Jadi sebetulnya keputihan patologis itu adalah respon karena terjadinya jejas atau luka di tubuh kita yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, infeksi mikroorganisme. Mikroorganismenya apa aja? Yang pertama itu adalah jamur. Kemudian
investasi parasit. Kemudian karena sindroma perubahan ekosistem vagina atau bakterial vaginosis. Selanjutnya, infeksi mikroorganisme Neisseria gonorrhoeae dan non-Neisseria gonorrhoeae. Keganasan juga bisa, alergi juga bisa, trauma juga bisa. Garis besarnya ya Mas Inung ya, garis besarnya nanti kalau satu-satu tuh bisa diperinci sesudah ini. Garis besarnya ya kebalikannya Mas. Jadi ada perubahan bau, baunya tuh menyengat, tajam. Kemudian perubahan warna. Warnanya tuh kalau creamy cheese, bergumpal-gumpal, putih, ada rasa gatal itu ke arah jamur. Secara kasar ya, garis besar. Kemudian kalau baunya itu busuk, kemudian mohon maaf demikian rupa sehingga banyak sampai celana dalamnya basah sekali kayak orang ngompol, warnanya kuning kehijauan, itu investasi parasit Trichomonas vaginalis namanya trichomoniasis. Kemudian apabila bentuknya putih keabu-abuan dan visi odor seperti ikan, baunya ya kayak ikan asin gitulah ya, itu adalah bakterial vaginosis. Itu sebetulnya gini, jadi kan di daerah kewanitaan kita tuh kan ada tentaranya, namanya Lactobacillus acidophilic atau bakteri baik. Lah, gara-gara satu dan lain hal, nanti bisa kita kupas. Salah satunya aja misalnya penggunaan semprot vagina atau vaginal douche. Kemudian pakai sabun-sabun wangi-wangi. Itu membuat bakteri baiknya itu mati. Jadi pH vagina yang tadinya keasamannya terjaga 3,5 sampai 4,5, jadi tinggi bakterinya, bakteri baik mati, maka bakteri jahat pada muncul. Salah satu, beberapanya antara lain adalah Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, dan bakteri anaerob. Nah, Gardnerella vaginalis itu menghasilkan senyawa asam amino, kemudian bakteri anaerob itu mengubah senyawa amino tersebut menjadi amin sehingga baunya itu jadi asin. Makanya dibilang fit odor. Seperti itu. Jadi karena adalah sindrom perubahan ekosistem vagina. Kemudian bisa juga karena infeksi gonore, non-gonore, keganasan, trauma, alergi. Begitu. Bisa nggak kalau itu disebabkan karena hormon, Dok? Iya, kalau yang tadi yang saya sampaikan kan yang fisiologis itu bisa juga disebabkan karena hormon, karena pemakaian alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Cuman kita harus, ya, contoh nih Mas ya, nih loncat ke anak-anak. Tadi ngomong hormon ya. Jadi kadang-kadang Mas, kalau kita baru lahiran ya, loh anakku kok keputihan, waduh mati aku, opo iki gitu loh. Nah, padahal ini kan tadi pertanyaanmu bagus sekali, harusnya dapat produk Narswari lagi nih. Nah, lagi. Nah, jadi itu namanya jangan panik, ibu-ibu ya. Kalau misalnya anaknya perempuan terus tahu-tahu kok kayak keputihan, itu pengaruh hormonal karena kan waktu di dalam kandungan, bagus ini pertanyaan. Karena waktu di dalam kandungan itu kan darah ibu dan anak itu kan menjadi satu. Kemudian dia keluar, perlu masa adaptasi, nanti akan keluar keputihan, tapi ya itu tadi tidak berbau, tidak berwarna, jumlahnya juga dikit, tidak ada perubahan konsistensi. Jadi nanti dalam selama-lamanya 2 bulan itu kemudian akan hilang. Jadi nggak usah khawatir. Begitu Mas. Nah, ini harusnya yang Mas Inung ini. Ini ada pertanyaan Dok, sebelum banyak saya bacakan dulu ini. Dokter Flora, apakah jenis kain celana dalam mempengaruhi atau menjadi penyebab keputihan? Oh, yang nanya masih pertanyaan dari Indriasari. Dari Indriasari. Sangat berpengaruh. Ya. Jadi kalau bisa pakainya tuh yang katun aja. Kenapa demikian? Karena katun itu bahannya nyerap keringat. Kalau kita pakai yang nilon, apalagi yang model lingerie seksi yang kayak Victoria's Secret yang G-string gitu ya, maafnya ya. Kemudian ketat gitu ya. Memang kalau dilihat dari luar wah kayaknya bagus ini. Tapi itu nanti calon-calon keputihan itu akan datang. Jadi jawabannya Mbak Indira ya. Mbak Indira pakailah celana dalam katun, terus kalau bisa habis mandi itu diganti. Tiap habis mandi itu diganti. Begitu. Jangan pakai baju nilon, jangan pakai celana yang terlalu ketat, apalagi jangka waktunya lama. Apalagi pakai model korset-korset gitu. Jangan ya.
gitu. Baik, kalau anak-anak itu biasanya umur berapa sih dok mulainya? Nah itu dia, mulainya itu bervariasi Mas. Tadi saya bilang kan, begitu lahir, itu dia tahu-tahu ada keputihan karena faktor hormonal, gitu kan Mas. Kemudian Ya. yang kedua, masalahnya itu adalah bisa dari usia kapanpun, bahkan sejak dia bayi sekalipun. Kenapa coba Mas? Jadi dari bayi itu udah bisa. Kadang-kadang niatnya kan baik, dibedai biar kering, gitu kan Mas. Dikasih apa itu? Krim anti ruam gitu ya, dibedai, dikasih krim anti ruam. Terus sakjane sudah benar Mas, dia pakai diapers. Niatnya kan biar bersih, biar apa. Masalahnya diapers itu kan bukan tangki air, jadi kan tiap 2 jam tetap harus dicek. Terus habis gitu Baik. kalau bersihkan, nggak cuma luarnya aja, tapi dibuka sekalian. Terus nanti begitu pas lagi kita bereskan ada cairan urin yang keluar, ya tentunya kita kondisikan sedemikian rupa sehingga cairan urinnya nggak mengumpul di vagina itu. Kemudian bahayanya pakai nepi cream itu apa sih? Bahayanya pakai krim anti ruam sama beda. Satu itu benda asing kan. Takutnya itu iritasi atau alergi, itu pasti. Kemudian yang kedua yaitu jadi pemicunya infeksi mikroorganisme. Kemudian kenapa saya bilang mulai kapan? Saya bilang mulai dari bayi sekalipun, batita, balita. Namanya balita tuh kadang-kadang masih ingin eksplor, Mas. Jadi ya tanpa sengaja, mohon maaf, masukkan tisu, kemudian masukkan krayon, pensil, dan lain sebagainya, masukkan mainan. Kemudian kenapa dari usia kecil sekalipun bisa keputihan? Pun sewu kadang-kadang caregivers-nya atau ibunya atau mbaknya itu kurang menjaga kebersihan tangan. Jadi kalau pertanyaanmu sejak kapan ya? Ya sejak lahir pun bisa. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang banyak banget. Ini masih semua ini. Luar biasa ini. Ini coba saya urutkan dari awal. Ini Assalamualaikum Flora, izin tanya apakah ada masalah dan bagaimana cara penanganannya apabila kelebihan kelembapan di area kewanitaan, lalu mengeluarkan cairan lendir warna merah. Matur nuwun, itu pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, cara mengatasi kelembapan ya. Izin saya ulang ya. Jadi pakai celana dalam katun. Pakai celana dalam katun karena itu menyerap keringat. Terus kalau misalnya mohon maaf habis buang air kecil, jangan lupa ditepuk-tepuk pakai tisu atau pakai handuk kecil yang bersih. Baru pakai celana dalam. Takutnya kita buru-buru mohon maaf habis buang air kecil, masih kondisi basah dingin gitu langsung pakai celana dalam. Waduh. Itu yang pertama. Jadi jangan lupa mengeringkan vagina, daerah kewanitaan setelah buang air kecil. Kemudian yang kedua pakai celana dalam katun. Yang ketiga, mohon maaf izin mengulangi, hindari pakai baju-baju yang ketat. Celana yang ketat, celana jeans, celana renang, kemudian celana legging, celana senam, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, kalau merah ya, jadi gini, memang itu kan berarti hitungannya berubah warna ya, berubah warna. Memang kita perlu, menurut saya Mbak, sebaiknya memang periksa. Bisa ke dokter spesialis kulit kelamin atau kalau ada di daerah terdekatnya ke dokter obstetrik ginekologi. Karena kan kita kalau kayak kita ngobrol kayak gini kan tidak bisa sampai mendiagnosa bahkan memberi terapi kan Mas, soalnya kan cuma kasaran aja. Jadi kadang-kadang ini kita ngomong yang positif-positif dulu ya. Kalau misalnya ada merah-merah ya barangkali pakai IUD kemudian iritasi gitu. Kemudian bisa juga karena lecet, mohon maaf habis berhubungan badan non sewu ya, itu bisa karena erosi. 3 bisa karena polip. 4 bisa karena keganasan. 5 bisa karena penyakit radang panggul. Jadi habis ya maksudnya penyakit radang panggul itu bisa disebabkan oleh bakteri gonore maupun bakteri non gonore. Lah itu taunya ya apa? Ya periksa ke dokter. Bisa dokter spesialis kulit kelamin, bisa dokter spesialis obstetrik ginekologi. Kemudian nanti kan juga diperiksa lab, jadi dilihat physically examination. Kemudian nanti juga diperiksa laboratorium. Sebetulnya jadi intinya gini Mbak, kalau nggak sering-sering, nggak banyak keluar darahnya nggak sering-sering, terus nggak banyak-banyak, ya nggak apa-apa.
Tapi perlu menjadi perhatian kalau misalnya sering, terus ini belum waktunya mens kok, keluar flek-flek di antara waktu mens gitu. Jadi kalau saran saya besok segera cus ke dokter SPOG atau SPKK. Yes, ini Ya. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dok, Satu-satu ya. ya, mungkinkah sudah menepus bisa keputihan? Nah, itu dia. Kembali gadis. Wah, seneng. Jadi, itu salah satu yang memang kita kan harus selalu positive thinking, tetapi juga harus tetap waspada ya, Mas ya. Opo iki? Ya. Aku ki wis menopause, kok keputihan, terus ada rasa sakit, kemudian ada darah keluar dikit-dikit. Itu baiknya penyebabnya itu 1001. Saya nggak mungkin bilang di sini apa ini, apa itu, apa itu, apa ini gitu loh. Karena kan ya bisa macam-macam sih, ketidakstabilan hormon juga bisa. Itu kalau yang normal-normalnya ya. Terus ada sesuatu yang ada di sana. Lah ada sesuatu yang ada di sana itu apa gitu loh. Jadi kalau yang tadi kembali gadis saya guyon loh ya. Jadi saran saya Bu, sebaiknya Ibu periksa ke spesialis obstetrik ginekologi atau mungkin ada SPKK terdekat di tempatnya Ibu, di rumah sakit nggak apa-apa. Kalau memang ternyata cuma faktor imbalans hormonal ya nggak ada masalah, tapi takutnya kan ada apa yang ada di dalam sana lah. Ada apanya itu kan kita nggak ngerti toh Mas. Apa keganasan, apa infeksi, apa erosi, atau apa, nggak tahu. Bisa juga kan orang kalau kadar gula darahnya tinggi, nggak usah sampai DM ya, nggak usah sampai diabetes mellitus. Itu kan memang orang dengan kadar gula darah tinggi itu kan daerah kewanitaannya juga lebih rentan terkena jamur. Jadi maksudku kalau nanti ibunya itu ke sana kan nanti pasti ditanya-tanya, diperiksa segala sesuatunya. Oh, jangan-jangan karena kadar gula darahnya tinggi, jadi Bronto-Flor albus yang ke arah jamur. Jadi ini kan kita cuma ngobrol santai sebagai pengantar, tapi tentunya kalau tahu gimana-gimananya nggak bisa dari sini, harus tetap ke dokter. Oh, peran dokter harus dibutuhkan ya dok ya? Iya, soalnya supaya apa Mas? Supaya kita tahu sumbernya, supaya kita tahu penyebabnya, dan bisa mengatasinya dengan tuntas, tidak meraba-raba. Betul sekali. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya Mimil Nilasari dari Vikes Magelang. Kalau keputihan berwarna sampai kuning, nempel di celana dalam dan baunya tidak sedap, itu bagaimana? Apakah harus periksa ke dokter? Oh tentu. Atau bagaimana? Terima kasih. Namanya siapa Mas? Ini dari Nilasari. Mbak Nila ya? Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Berwarna kuning, nempel di celana. Kalau dilihat loh Mas, berwarna kuning, itu sudah tanda tanya kan? Saya nggak, untuk tahu kira-kira penyebabnya apa kan emang nuwun sewu, tubuh yang kuning itu harus diambil, terus dilakukan pemeriksaan mikroskopis, baru tahu, oh ini, oh itu, ini, gitu kan ya. Tapi kalau kira-kira baunya menyengat, warnanya kuning, bisa jadi penyebabnya itu investasi parasit atau trichomoniasis. Itu bisa jadi loh Mbak, gitu loh. Jadi kalau misalnya, sebetulnya paling bagus itu kalau lihat keputihan tuh pas kita bangun tidur. Jadi pas kita bangun tidur, kamar mandi kita lihat oh kayak gini, terus kita cek di celana gitu. Kalau sampai ke celana itu artinya mungkin kan udah agak banyak ya Mas ya, terus geraknya juga banyak sampai jatuh-jatuh ke celana. Jadi maksudnya artinya sudah lumayan, berarti sudah berubah warna, berubah bau, mungkin juga banyaknya bertambah, terus konsistensinya berubah. Jadi kalau saran saya ke Mbak Nila, ya nggak usah panik, nggak usah cemas. Besok pastikan aja. Kalau memang ternyata nggak apa-apa, ya sudah. Soalnya kan nanti dilihat secara physically, kemudian tubuh atau discharge-nya itu kan nanti dilihat secara mikroskopis ada apa di situ. Baik, jadi sarannya tetap harus ke dokter sesegera mungkin. Ya, kita masuk ke berikutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Lutfi Sofiatul. Assalamualaikum dok. Kalau keputihan menjelang haid seperti lendir dan berwarna kegelapan bisa menandakan masa kesuburan, dan apakah tingkat stres mempengaruhi munculnya keputihan dok? Ya, memang bisa. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu ya. Nanti yang milih yang bagus enggaknya Mas Inong aja ya.
Jadi memang itu kan karena hormonal ya, karena faktor hormonal sebelum sesudah menstruasi, kemudian karena faktor ovulasi. Jadi kalau cuma dikit-dikit terus nggak ada masalah. Stres itu bisa, Mas. Beberapa riset justru mengatakan bahwa seseorang yang stres, jadi ada dua pendapat nih, Mas. Ada yang mengatakan keluarnya leukorie, flor arbus atau keputihan yang karena stres itu, ada yang mengatakan itu fisiologis atau normal, nggak apa-apa. Soalnya stresnya hilang, ya sudah, toh nggak berubah warna, bau, konsistensi, dan jumlah, dan nggak ada rasa gatal dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan, loh jangan salah, jangan anggap stres itu sesuatu. Nah, ini ngomong sama masternya stres. Jangan anggap remeh stres, jangan abaikan stres, karena beberapa pasien bakterial vaginosis itu ternyata pemicunya stres. Jadi stres itu jangan diabaikan, tetapi harus diatasi dan dicari solusi yang solutif. Yes. Supaya kualitas hidup kita meningkat. Ini karena sekalian, loh. Yang bertanya ini adalah, Assalamualaikum Dr. Flora, mohon izin bertanya, untuk ibu hamil trimester pertama, obat untuk keputihan yang patologis paling aman oral atau perviginam. Begitu juga bagi ibu hamil trimester terakhir. Terima kasih.